Jika kita mendengar kata Ciomas, maka yang pertama terbesit di benak kita adalah sebuah daerah di wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki potensi di bidang pembuatan alas kaki. Iya, Ciomas memang salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang identik dengan produksi alas kakinya. Walaupun sesungguhnya bukan hanya produksi alas kaki saja yang terdapat di Kecamatan Ciomas, akan tetapi masih banyak home industri lain yang hasil produksinya cukup membanggakan. Namun karena produksi pembuatan alas kaki ini memang sudah lama mengakar di lingkungan masyarakat Ciomas, maka wajar jika keberadaannya mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Bahkan, kini produksi sepatu Ciomas ini telah menjadi salah satu ikon bagi Kabupaten Bogor. Sebut saja Desa Ciomas. Desa Ciomas adalah salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Ciomas. Dan seperti desa-desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Ciomas, yakni sebagai desa dengan penghasil produk sepatu, maka Desa Ciomas ini juga merupakan salah satu penyumbang produksi sepatu yang telah memiliki nama cukup terkenal. Bahkan produknya bukan untuk di pasaran lokal saja, akan tetapi sudah mampu menembus hingga ke pasar mancanegara. Hanya sayang, mereka masih belum memiliki merek dagang sendiri. Sehingga yang dikenal oleh masyarakat banyak adalah merek dengan perusahaan lain yang memang telah memiliki nama besar. Kondisi seperti ini tentunya amat disayangkan. Seharusnya jika para pengrajin sepatu ini telah memiliki merek dagang sendiri, tentu saja akan mendongkrak pula penghasilan mereka. Untuk itu diharapkan pemerintah setempat turut pula memikirkan dan mencarikan sebuah solusi bagi para pengrajin sepatu ini, agar kedepannya ketika mereka mendistribusikan hasil produknya, telah pula disertai dengan merek dagang yang resmi. Di Desa Ciomas ini, ada 2 pengrajin sepatu yang cukup menonjol atau boleh dibilang cukup besar jika dibandingkan dengan usaha-usaha serupa di wilayah ini. Yakni produksi sepatu milik Haji Abdul Rohim yang khusus memproduksi jenis sepatu pria, dan produksi sepatu milik Haji Holid yang khusus memproduksi sepatu untuk wanita. Usaha sepatu milik Haji Abdul Rohim saat ini telah memiliki karyawan cukup banyak. Mereka rata-rata sudah sangat ahli dalam bekerja membuat sepatu. Karena mengingat masa pengalaman kerja yang mereka miliki dalam menggeluti dunia pembuatan sepatu ini telah tergolong cukup lama. Rata-rata pengalaman kerja mereka di atas 5 tahun. Jadi sangat pantas jika hasil produksi sepatu keluaran Haji Abdul Rohim ini memiliki kualitas yang baik dan memadai. Selain itu, model sepatu produksi Haji Abdul Rohim ini sangat inovatif, trendy, serta mengikuti perkembangan zaman. Dalam proses pembuatannya pun didukung oleh peralatan mesin pembuatan sepatu yang memadai, seperti alat mesin pres yang berfungsi untuk menyatukan bagian dasar dari sepatu dengan bagian atasnya. Sehingga hasilnya tentu saja dijamin bagus, kuat, dan yang pasti tahan lama. Jadi, kenapa juga kita harus memilih produk sepatu asal luar negeri, sementara produk sepatu bangsa sendiri tidak kalah bagus dalam bentuk, model, serta dijamin kualitasnya. Apalagi produksinya dari Kecamatan Ciomas. Seharusnya kita sebagai warga Kabupaten Bogor sepantasnya ikut membesarkan produk kebanggaan kita ini dengan cara menggunakan produk-produk mereka. Setuju kan? Menurut Kepala Desa Ciomas, jumlah pengrajin alas kaki sepatu dan sandal di wilayahnya hingga saat ini tercatat sebanyak 44 pengrajin. Meskipun tercatat cukup banyak pengrajin sepatu dan sandal di Desa Ciomas, namun pembuatan sepatu di wilayah Desa Ciomas ini bukan berarti tanpa mengalami kendala. Seperti halnya usaha di bidang pertanian, dalam usaha pembuatan sepatu ini pun ternyata juga mengalami apa yang disebut dengan musim paceklik.
Banyak orang berpikir bahwa dalam usaha pembuatan sepatu ini dapat berproduksi setiap bulan sepanjang tahun. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Ada bulan-bulan tertentu di mana usaha pembuatan sepatu ini harus terhenti. Terhentinya pembuatan produksi sepatu ini diakibatkan karena pada bulan-bulan tertentu mengalami sepi pesanan. Baru pada bulan berikutnya, terutama saat menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru, para pengrajin sepatu ini kebanjiran pesanan. Sesuai dengan potensi Desa Ciomas, jumlah seluruh warga Desa Ciomas ini ada 44 pelaku home industri sepatu yang selama ini ada, yang sebenarnya dari satu home industri itu banyak juga merekrut tenaga kerja, tapi dari jumlah 44 home industri sepatu ini banyak juga kendala-kendala yang selama ini dialami oleh para pemindustri sepatu ini, pelaku UKM ini. Salah satunya itu diantaranya adalah pemasaran. Dan pada saat ini adalah pada saatnya paceklik. Jadi bukan saja di bidang pertanian musim paceklik ini, tapi di bidang industri sepatu juga ada masa-masa sepinya. Karena apa? Salah satu kesulitannya itu pertama memang orderan berkurang, kedua pemasaran yang kurang, jangkauannya kurang luas. Harapan dari pemerintah Desa Ciomas adalah lebih mengintensifkan lagi pembinaan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kaitan dengan masalah pembinaannya, pemodalannya, sekaligus pemasarannya, sehingga warga masyarakat Ciomas ini sesuai dengan harapan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat kaitan dengan masalah hasil usahanya. Itu barangkali harapan-harapan dari masyarakat Desa Ciomas. Mudah-mudahan Ciomas ini yang dari sejak, kalau saya ingat ini dari tokoh persepatuan Ciomas ini, sejak 1969 ini Ciomas ini sangat terkenal di mungkin se-Indonesia ya, setelah Cibaduyut juga. Ahli dalam membuat sepatu, baik keahlian di bidang pembuatan desain maupun dalam menjaga kualitas produksinya, ternyata itu semua masih belum cukup sebagai modal bagi mereka untuk dapat survive dalam menggeluti usaha di bidang persepatuan ini. Sebab tidak sedikit dari mereka yang membuka usaha pembuatan sepatu ini akhirnya harus menutup usaha mereka karena disebabkan oleh masalah permodalan dan pemasaran. Selain itu, mereka masih belum memiliki induk usaha yang mampu menampung hasil produksi mereka dan sekaligus memasarkannya. Sehingga ke depan perlu difikirkan untuk membentuk sebuah koperasi yang nantinya akan dapat menampung serta mendistribusikan hasil produksi sepatu dan sandal dari para pengrajin di desa ini. Namun demikian, dengan segala keterbatasan fasilitas tadi, ternyata para pengrajin alas kaki di desa ini tetap mampu mempertahankan usaha mereka hingga hari ini. Bahkan hebatnya, usaha sepatu milik Haji Abdul Rohim ini ternyata tidak terpengaruh oleh bulan-bulan musim paceklik. Menurutnya, usaha sepatu yang telah lama ia kelola ini setiap bulannya stabil dalam memproduksi sepatu. Karena ada sebuah perusahaan merek dagang sepatu yang cukup ternama yang telah menjadi langganan tetapnya.
punya pegawai? Ya kalau dulu sih emang banyak. Waktu itu sekarang sih cuma paling ya kurang lebih 50-an lah. Sehari Bengkel. bisa menyelesaikan berapa sepatu? Kalau di saya ini satu bengkel bisa 300 pasang paling tinggi sehari. Model apa aja yang dibikin, Pak? Ya modelnya sih macam-macam. Kadang-kadang ada yang gampang, ada yang sulit. Kalau pukul rata kita 300 pasang aja per hari. Penjualannya kemana, Pak? Saya ke dokter Kevin. Karena kalau kita melayani seperti di Pasar Rebo, di Pasar Anyar, harga sih emang nggak jauh beda. Tapi saya nggak kecukupan gitu pesanan itu. Seperti saya Cicago, Hero Jaya, Jasa Yosi, Granada juga pernah masuk. Cuman saya nggak ngirim lagi, nggak ada barangnya. Kemarin kan bulan puasa pre. Saya sengaja bikin stok. Bahkan kalau dia sanggup sampai besok Lebaran, hari ini masih kerja. Saya tergantung karyawan. Kalau karyawan udah 4 hari lagi kan mau istirahat, ya udah saya nggak maksa. Fleksibel ya Pak Haji ya? Ya kalau Lebaran setelah seminggu saya tanya mau kerja apa, gimana habis Lebaran seminggu, ya ternyata habis Lebaran 10 hari. Ini tenaga kerja yang bekerja di sini warga sekitar atau mungkin ada yang jauh-jauh, Pak? Ada yang dari Parung Kuda, Cicurug, Cibedung, di wilayah setempat juga ada. Mengenai permodalan gimana, Pak? Kalau permodalan sih gimana ya? Modal sendiri aja. Kita berhubungan dengan toko gitu, toko bahan. Pembinaan dan lain sebagainya? Pembinaan kemarin juga ada, saya udah nggak mau lah gitu-gituan. Yang penting saya kreatif pribadi saya sendiri. Bagaimana caranya usaha saya sampai berjalan lancar dan tenang gitu aja. Kalau menghadapi persaingan gimana nih, Pak? Ya kalau saya sih dibilang persaingan sih ya, persaingan mah ada, tapi tergantung kita menciptakan dan kita harus kreatif lah gitu. Jadi kualitas dijaga. Kualitas, kreatif, makanya saya selalu nongkrong di tempat usaha terus. Cuman ke depan, ke belakang, ke belakang. Itu sama Ada pengaruhnya, Pak, terhadap pemasaran sepatu Bapak dengan banyaknya pengaruhnya mah memang ada. Satu, kalau bahan udah naik. Keduanya, bahan kadang-kadang sekarang udah 1,5 bulan bahan dari impor belum datang. Ada juga pengaruhnya, itu paling bahan lambat. Karena ini kan importir, bukan lokal. Importir itu kan datangnya, kalau sekarang kita beli misalnya 20 roll, mau beli lagi udah nggak ada lagi, nunggu. Sekarang sampai sekarang belum ada lagi di toko timur Jakarta Mangga 2. Cuman itu aja. Kalau persaingan model sih yang penting inisiatif kita sendiri. Kalau kita memang niatnya jalan lurus, alhamdulillah. Ungkapan yang berbunyi cintai produk-produk dalam negeri yang setiap hari sering kita dengar berkumandang di banyak media televisi swasta, jangan hanya kita jadikan sebagai slogan belaka. Apalagi dalam waktu dekat ini, kita akan segera berhadapan dengan sistem perdagangan bebas, di mana produk-produk luar negeri akan membanjiri dan turut pula berkompetisi di pasar lokal, sehingga semakin mempersempit ruang usaha mereka. Maka, suka atau tidak suka, hal ini harus dan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, kita sebagai anggota masyarakat harus sudah mulai menumbuhkan kesadaran serta jiwa patriotisme kita. Mari kita awali dari sekarang, mulai dengan diri kita sendiri untuk selalu memilih dan menggunakan produk-produk bangsa sendiri.
Iya, kalau sekarang Pak Haji nggak minta bantuan kalau secara individu mana dikasih. Susah. Maksud saya Pak Haji bentuk kelompok. Masih Pak Nali sebagai pembina UKM Pak Haji. Saya dulu Pak Soleh Nah, di kelompok 31 orang. Itu kalau kan ada bantuan di pabrik padi besar, ada bantuan dana buat om-om gitu. Nah, jadi Pak Haji dibentuk 10 orang Pak Haji di kelompok. Mungkin Akang bisa nanti bikin proposal ketua Haji Holil, bendahara iya atau sata sekretaris iya, Pak RW, bendahara saha. Anu jujur 2015 tuh ada bantuan 15 juta untuk bahan-bahan. Kan itu membantu untuk UKM yang kecil. Maksud saya begitu Pak. 15 juta teh kayak berupa ini Pak. Berupa barang. Model lem, model kulit, nonton, silakan. Kemana? Ke kelompok jatuh kena Pak RW. Lain secara individu memangnya untuk Pak Haji Holil, Pak Haji Santan yang diharap Rohim. Itu nilai uang segitu tidak ada artinya bagi dia. Tapi kalau untuk UKM kecil itu sangat berharga untuk dia. Jadi Pak Haji Holil tahu mana yang jujur, mana yang enggak itu. Paling dia tahu. Oh iya mah Pak Itang tong dipasihan, iya mah kurang jujur. Iya bisa dipasihan iya. Welcome Pak Abdi sebagai kasih ekonomi. Betul. Itu makanya hari kesempatan yang baik. Cek ibu teh, cek bapak teh tadi ayo ngedata ka dia itu timbangannya ngedata. Tapi kan kalau saya ini sebagai rotor UKM di Kecamatan Siomas bentuk kelompok. Arek kalau memang Pak Haji Holil sekarang ketua, sekretaris nasaha, bendahara nasaha, bentuk Pak, kami diajukan. Bapak bisa award Pak tahun 2016 Bapak bisa masuk yang pengrajin yang terbaik. Seperti Pak Samin sekarang. Pengrajin yang terbaik kemarin. Kemarin menang laptop, menang piagam segala macam. Nah kalau nanti memang Bapak sudah bersertifikat itu artinya udah punya haki, udah punya nama, itu Bapak bisa award Pak, bisa umroh. Tapi Bapak sudah benar-benar memang artinya yang tadi kata Bapak itu kan negara ya Pak, hasil penghasilan bayar SSB. Banyak cara untuk bisa menjadi pahlawan dan tidak harus berdarah-darah di medan pertempuran. Tetapi dengan menumbuhkan kesadaran untuk selalu bangga menggunakan produk dalam negeri, itu pun sudah sederajat dengan para pahlawan kemerdekaan yang telah berjuang mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Karena pada hakikatnya setelah para penjajah terusir dari bumi pertiwi ini, maka sepantasnya lah kita sebagai penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dan salah satunya adalah pembangunan di bidang perekonomian. Sudah saatnya kita bangga menggunakan produk-produk dalam negeri dan jangan lupa untuk selalu menggunakannya dalam setiap kesempatan.